Assalamualaikum warahmatullahi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang akan menerangkan tentang jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif. Di sini kami beranggotakan Delvin Pratama dan saya sendiri Azikr Muaini Hidayatullah. Next slide. Presentasi kami di sini meliput penelitian kualitatif, kemudian jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif itu sendiri, kemudian dijelaskan teknik analisis, kemudian ada conclusion atau kesimpulan dari pemateri itu sendiri. Next slide. Nah, ini merupakan penelitian kualitatif, pengertian penelitian kualitatif dari para ahli, yaitu metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan filsafat post-positivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek ilmiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekan makna daripada generalisasi dari Sugiono. Kemudian menurut Nasution, disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pada umumnya yang berhubungan dengan statistika dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif juga dapat disebut dengan penelitian naturalistik karena situasi lapangan yang bersifat wajar sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes. Nah, tujuannya menurut Kasinat yaitu mengemukakan ada 3 alasan untuk menggunakan metode kualitatif, yaitu pandangan peneliti terhadap fenomena di dunia. Bahasa Inggrisnya a research view of the world. Kemudian jenis pertanyaan peneliti atau nature of the research question. Dan alasan yang ketiga, alasan praktis berhubungan dengan sifat metode kualitatif atau practical reason associated with the nature of qualitative methods. Nah, inti pengertian metode kualitatif sendiri yaitu metode ini adalah metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam, dan penelitian kualitatif itu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa, dan proses dan makna lebih ditonjolkan. Bentuk datanya itu merupakan proses dan makna. Kemudian landasan teori di sini itu dimanfaatkan sebagai pemandu agar penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian selanjutnya jenis dan lebih rincinya saya serahkan kepada Ahi Delvin. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Azikr Muaini Hidayatullah, sekaligus moderator. Suaranya gedein, Gong. Dari kelompok 7. Siap-siap. Apakah sudah terdengar jelas, Saudara Akbar? Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif. Nah, dari teman-teman mungkin bisa terlihat di PPT di share screen itu ada 13, berjumlah 13, yang mana sebenarnya jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif ini cuma terbagi sekitar 5 atau 4. Tetapi dari beberapa jurnal dan referensi yang kami temukan itu mengatakan jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif ini ada banyak versi. Nah, sehingga secara garis besarnya itu kami simpulkan menjadi 13. Nah, umumnya jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif ini memang terbagi menjadi beberapa macam.
Yang pertama adalah dasar atau basic research, atau yang kedua adalah etnografi, terus studi kasus, studi dokumen atau teks, observasi alami, terus ada penelitian melalui terapan, evaluasi, naratif, historis, deskriptif, verifikasi, dan grounded teori dan fenomenologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu. Jadi mungkin teman-teman mungkin bisa diperhatikan karena saya akan menjelaskan ini secara singkat saja. Yang pertama adalah dasar. Jenis penelitian dasar ini bertujuan mengetahui sesuatu yang dibuktikan dalam bentuk riset. Artinya tanpa memperhatikan manfaat bagi masyarakat. Nah, penelitian ini sebenarnya dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis. Itulah mengapa penelitian ini tidak eh, tidak untuk digunakan untuk khalayak umum. Jadi ini cuma sekedar penelitian yang sebenarnya tujuannya itu juga belum tentu bermanfaat untuk khalayak umum. Nah, fokus utama jenis penelitian itu adalah kontinuitas dan integritas dari ilmu dan filosofi. Nah, penelitian itu tidak memikirkan ada atau tidaknya hubungan dengan kejadian dalam masyarakat. Bahkan jalan pemikiran peneliti jenis ini sebenarnya bisa dikatakan tidak memikirkan sudut pandang. Nah, jadi saking abstrak jenis penelitian ini, makanya itu disebut penelitian dasar. Nah, hasilnya nanti penelitian jenis ini hasilnya itu adalah eh, pengetahuan umum dan pengertian mengenai kaidah-kaidah atau suatu disiplin ilmu. Penelitian dasar itu umumnya timbangan efek sosial, ekonomi, atau masyarakat. Nah, yang kedua adalah etnografi. Etnografi itu merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau kelompok sosial tertentu yang tujuannya itu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Nah, para ahli disebut sebagai penelitian lapangan karena memang dilaksanakan di lapangan kalau jenis etnografi ini. Nah, dan dilaksanakan di lapangan itu sesuai dengan latar belakang yang terjadi di lapangan juga. Nah, penelitian juga sebagai peneliti juga mengamati perilaku seseorang atau kelompok sebagaimana adanya. Nah, nanti di dalam penelitian ini data diperoleh dari observasi yang sangat mendalam sehingga memerlukan waktu ya yang cukup lama di lapangannya. Nanti juga bisa berupa wawancara atau diskusi dengan anggota kelompok secara mendalam. Nah, penelitian etnografi itu bersifat antropologis karena akar-akar metodologinya itu dari antropologi. Nah, semisalnya para ahli pendidikan itu bisa sebenarnya menggunakan etnografi untuk meneliti tentang pendidikan di sekolah-sekolah pinggiran atau sekolah-sekolah di tengah-tengah kota. Nah, itu bisa menggunakan penelitian etnografi. Yang ketiga adalah studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan penelitian yang sangat mendalam tentang individu, suatu kelompok atau suatu organisasi yang mana tujuan ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi atau penjelasan secara utuh dalam sebuah entitas atau uh, dalam suatu kelompok itu sendiri. Nah, studi kasus itu menghasilkan data untuk sebuah teori, sebagaimana prosedur dalam perolehan data atas penelitian kualitatif itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah studi dokumen atau teks. Nah, studi dokumen atau teks itu merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis. Nah, sesuai dengan namanya ya, studi dokumen atau teks. Nah, jadi studi ini ya fokusnya pada tulisan. Misalnya catatan yang terpublikasikan, terus ada buku-buku teks atau surat kabar atau majalah atau surat-surat yang jenis lainnya yang berbentuk tulisan. Nah, itu bisa dianalisis melalui penelitian ini. Nah, penelitian jenis ini juga berguna untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku.
di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Nah, para pendidik menggunakan metode penelitian ini untuk mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks atau untuk menentukan penilaian terhadap topik tertentu dari sebuah teks itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah observasi alami. Observasi alami itu merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi menyeluruh pada suatu latar tertentu tanpa mengubahnya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam sesuatu tertentu. Nah, ini hampir sama penjelasannya dengan yang studi kasus tadi. Atau ini juga sangat erat kaitannya dengan etnografi tadi. Nah, karena sama-sama meneliti jenis-jenis subjek. Yang selanjutnya adalah terapan atau applied research. Nah, pada jenis penelitian ini hasil hasil pada terapan ini bukan ilmu baru. Nah, jadi itu yang harus ditekankan. Pada jenis penelitian itu hasil yang didapatkan itu bukan berupa ilmu baru, namun condong pada aplikasi baru. Jadi dia bukan mendapatkan ilmu, tapi dia mendapatkan aplikasi. Nah, aplikasi untuk apa? Aplikasi yang baru dari penerapan ilmu murni itu sendiri yang didapat dari penelitian melalui konsep yang disebut terapan ini. Peneliti yang menggunakan jenis ini memiliki ciri-ciri yang pertama, mengaplikasikan penemuan jenis penelitian dasar yang bertujuan untuk keperluan praktis dalam bidang-bidang tertentu. Nah, biasanya seorang peneliti secara terapan ini mempunyai keinginan supaya hasil penelitian itu bermanfaat dan berguna bagi khalayak umum. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa dikatakan penelitian yang ada setelah penelitian yang lainnya itu terjadi. Nah, jadi ini adalah penelitian lanjutan. Bisa kita sebut dengan penelitian lanjutan itu kenapa? Karena memang terjadi ketika ada penelitian yang satu misalnya dilakukan. Nah, kita bisa menambah penelitian lagi untuk memperbarui data itu sendiri. Nah, dengan beberapa ahli itu menyebutkan bahwa evaluasi sendiri itu adalah jenis turunan dari penelitian terapan tadi. Nah, jadi pertama kita menggunakan metode yang terapan itu bisa selanjutnya ditambah dengan evaluasi sendiri agar hasil yang didapat itu eh, lebih terperinci untuk dalam sebuah data. Nah, yang selanjutnya adalah naratif. Jenis penelitian naratif itu adalah jenis penelitian yang dijabarkan langsung secara lisan dengan mengatakan atau menceritakan mengenai isi penelitian. Nah, penelitian ini dikumpulkan dengan cara diskusi, percakapan, atau wawancara. Singkatnya, pengalaman seperti pengalaman individu misalnya, itu akan diceritakan kepada peneliti. Nah, dan kemudian akan diceritakan kembali dengan susunan kata-kata dari peneliti itu sendiri. Nah, jadi misalnya kita meneliti seseorang, misalnya saudara Akbar meneliti dengan saudara Aliza, nanti perkataan dari saudara Aliza ini akan dikembangkan lagi sesuai dengan kata-kata yang dipahami oleh saudara Akbar itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada hal historis. Historis sesuai dengan namanya itu selalu berhubungan dengan sejarah atau masa lalu. Tetapi masa lalu di sini bukan perempuan ya. Ini adalah tentang jenis penelitian yang menekankan pada masalah sejarah, tapi fokusnya pada peristiwa yang sudah berlalu dan direkonstruksi lagi dengan sumber data dan saksi yang masih ada sampai saat ini. Misalnya sumber data dari penelitian itu adalah catatan sejarah, terus artifak, terus laporan verbal dan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sederhananya, melihat suatu fenomena perkembangan berdasarkan pergeseran waktu itu disebut dengan historis. Nah, selanjutnya adalah deskriptif. Nah, ini agak ilmiah ya. Deskriptif itu adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Nah, ini umum sebenarnya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang berkenaan dengan populasi,
Selain itu, situasi dan fenomena secara akurat dan sistematis itu juga sangat berhubungan dengan yang dinamakan dengan penelitian secara deskriptif ini. Nah, jenis penelitian itu dapat menjawab pertanyaan apa, terus di mana, kapan, dan bagaimana. Tetapi tidak untuk pertanyaan mengapa. Nah, itu deskriptif. Selanjutnya adalah verifikasi. Penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menguji kebenaran ilmu-ilmu di dalam bidang pendidikan yang sudah ada. Nah, dikarenakan ini berkenaan dengan jurusan kita yang pendidikan, makanya kami memasukkan ini ke dalam jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif. Nah, seperti konsep-konsep yang ada itu seperti prinsip, prosedur, terus dalil maupun praktik pendidikan, itu data penelitian yang sudah didapatkan akan digunakan sebagai dasar pembuktian informasi atau masalah-masalah dalam pendidikan yang mungkin sedang diragukan. Jadi itu mengenai verifikasi. Yang selanjutnya adalah metode teori dasar atau grounded theory. Nah, metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada, lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori itu sendiri. Nah, dalam melakukan metode ini, yang perlu diperhatikan adalah peneliti itu fenomena yang dapat dikatakan fenomena inti, juga mana yang bukan untuk dapat diambil dan dibentuk suatu teori. Pengumpulan data metode teori dasar ini dilakukan secara studi lapangan atau observasi. Nah, selanjutnya adalah mengenai fenomenologi. Fenomenologi itu sering disebut penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Fenomenologi sendiri itu memiliki dua makna. Nah, makna yang pertama dia bersifat sebagai filsafat sains. Maksudnya adalah dia mempunyai hubungan erat dengan teori-teori yang ada pada filsafat. Nah, selain itu dia juga bisa sebagai metode penelitian. Jadi fenomenologi ini bisa dua. Pertama filsafat sains dan kedua terkait dengan metode penelitian. Nah, ini bertujuan untuk mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan. Nah, penelitian fenomenologi itu dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak diteliti yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Nah, mungkin itu mengenai jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam teknik analisis data. Nah, teknik analisis data itu sendiri terbagi ke beberapa macam. Yang pertama adalah mengenai pengumpulan data dan strategi lapangan. Nah, di situ ada disebut personal experience and engagement. Kegiatan yang kita sering kenali dengan istilah kegiatan lapangan. Nah, lebih mudahnya itu disebut dengan kegiatan lapangan. Nah, itu merupakan aktivitas sentral dari sebagian besar peneliti yang tergabung dalam penelitian kualitatif itu sendiri. Nah, mengunjungi lapangan itu berarti mengembangkan hubungan personal langsung dengan orang-orang yang akan diteliti. Peneliti pada jenis ini tidak dapat begitu saja menetapkan desain peneliti yang sesungguhnya untuk alasan lebih memudahkannya sebagai peneliti, tetapi justru tidak memungkinkan diperolehnya data yang sungguh-sungguh merefleksikan kehidupan subjek penelitiannya. Nah, yang selanjutnya adalah empatik. Nah, sesuai dengan namanya itu empati. Empati itu kan mengacu pada sikap peneliti itu sendiri terhadap subjek yang dihadapi dan yang akan diteliti. Nah, jadi netralitas itu mengacu pada sikap peneliti menghadapi temuan penelitian. Peneliti dengan netralitas empatis itu akan memasuki arena penelitian nantinya tanpa teori yang harus dibuktikan.
nanti kan jenis ini kan bisa tanpa dugaan tentang hasil-hasil yang harus didukung atau ditolak, yang mana itu nanti bersikap netral. Nah, empati itu berkembang dari kontak pribadi dengan orang-orang yang diamati dan yang akan diwawancara. Nah, nanti nilai empati itu ditekan oleh perspektif fenomenologis mengacu pada kapasitas yang unik pada manusia itu sendiri untuk mengambil dari untuk mengambil dan memahami kondisi, posisi, perasaan, pengalaman, dan cara pandang pihak lain. Nah, yang selanjutnya adalah dynamic system. Dynamic system ini maksudnya penelitian kualitatif itu melihat gejala sosial sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang. Nah, bukan sebagai sesuatu yang statis atau kaku gitu. Nah, dan minat peneliti kualitatif dalam mendeskripsikan dan memahami proses dinamis itu terjadi berkenaan dengan gejala yang sedang diteliti itu sendiri. Nah, kita masuk ke yang kedua adalah strategi analisis. Nah, ya, strategi analisis yang pertama itu unique case orientation, yang mana kasus nanti dipilih sesuai dengan minat dan tujuan khusus yang diuraikan dalam tujuan penelitian. Jadi studi kasus sangat bermanfaat ketika peneliti merasa perlu memahami suatu spesifik atau orang-orang tertentu atau kelompok dengan karakteristik tertentu dengan situasi yang terbilang unik secara mendalam. Mungkin begitu. Nah, yang selanjutnya adalah inductive analysis and creative synthesis. Peneliti dalam hal diri untuk hanya membatasi penelitiannya pada upaya menerima atau menolak dugaan-dugaan yang akan datang. Nah, jadi melainkan yang terjadi itu semisalnya mencoba memahami situasi atau yang sering kita sebut make sense of the situation. Yang mana sesuai dengan bagaimana situasi tersebut menampilkan diri. Jadi dia ndak apa tuh namanya? Ndak membatasi penelitiannya. Misalnya ndak harus menerima atau menolak, tetapi dia sesuai dengan yang diteliti itu bagaimana nanti terjadi dengan sendirinya itu menghasilkan data apa, menghasilkan kesimpulan apa. Nah, itu. Terus yang selanjutnya adalah holistic perspective. Nah, pendekatan jenis ini itu mengasumsikan bahwa keseluruhan fenomena perlu dimengerti sebagai suatu sistem yang kompleks dan tidak dapat dipahami penggalan demi penggalan. Nah, selanjutnya adalah konteks sensitivity, yang mana jenis ini itu menekan pada penelitian yang sesuai konteks. Jadi sifatnya itu berhati-hati terhadap eh, apa ya merealisasikan hasil penelitian yang akan nanti dibandingkan dengan studi banding atau membanding-bandingkan analisis antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Nah, jadi sifatnya ini berhati-hati karena sesuai dengan konteks yang ada di dalam sebuah penelitian. Nah, yang yang selanjutnya adalah voice perspective reflexivity. Nah, yang mana di sini biasanya kan objektivitas itu murni, hampir tidak mungkin uh, ya hampir tidak mungkin mendapatkan hasil yang tidak murni. Namun peneliti dapat menyuarakan perspektif dengan kesadaran yang reflektif. Nah, sehingga penting untuk melakukan triangulasi. Triangulasi itu adalah sistem gabungan. Jadi menggabungkan voice perspektif dan reflexivity ini dalam suatu sistem yang mana itu disebut dengan sistem gabungan yang nanti akan memudahkan para peneliti itu sendiri dalam melakukan penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data kita tahu ada observasi, terus ada wawancara, terus ada variasi wawancara, dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data lain. Nah, mungkin dari teman-teman observasi wawancara, terus variasi wawancara itu sudah bisa dipahami. Nah, yang akan saya jelaskan di sini sedikit adalah teknik pengumpulan data lain. Nah, teknik pengumpulan data lain itu mempunyai berbagai teknik yang bersifat kualitatif. Misalnya fokus group discussion. Nah, ya artinya fokus di dalam suatu
grup, misalnya ada grup, misalnya entah itu lewat online ataupun langsung. Nah, itu bisa dikatakan teknik pengumpulan data lain. Selanjutnya adalah wawancara kelompok, terus foto tag atau respon terhadap suatu gambar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis teknik pengumpulan data lain. Nah, next slide. Ya, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk lebih detailnya saya kembalikan kepada Saudari Azikr. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dilanjutkan kelompok berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah menyampaikan materinya, Mbak Zikr dan Mas Devin. Saya dari kelompok 8 ingin menunjukkan presentasi tentang subjek penelitian, responden, dan teknik pengambilan sampel. Jadi ada, karena tadi sudah dipaparkan oleh Saudara Devin tentang bagaimana kita memulai penelitian kualitatif, terus penelitiannya pakai apa, nanti ngumpulin datanya bagaimana. Nah, di sini kan tadi disebutkan pengumpulan data bisa dari observasi, wawancara, dan lain-lain yang ada di track tadi. Nah, pengumpulan data seperti wawancara kan nanti ada ke orang. Di situ disebut subjek penelitian. Kenapa kok subjek bukan objek? Padahal biasanya kan subjek itu kita memahami yang melakukan sesuatu, objek yang dikenai. Padahal kan kalau kita lihat subjek kita yang melakukan penelitian, objeknya orangnya tadi yang mau kita teliti. Nah, tapi yang benar itu sebenarnya subjek penelitian itu responden atau informan yang akan dimintai informasi atau digali datanya. Sedangkan objek adalah masalah atau tema yang diteliti. Jadi ketika ada satu fenomena, ada sesuatu yang terjadi, nah itu objeknya. Kemudian siapa yang melakukan fenomena tersebut atau bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi, oleh sebab siapa? Oh, ini orangnya, ada informan-informan yang akan memberikan informasi tentang fenomena tersebut. Nah, mereka makanya disebut subjeknya. Nah, di situ subjek dan objek penelitian berbeda makna ketika kita hanya mengatakan subjek aja. Nah, subjek penelitian kalau di kuantitatif itu ada dua. Kalau di penelitian itu ada dua, bisa di informan, bisa responden. Tapi untuk memilih subjek, siapa yang mau kita cari datanya, itu bisa dipisahkan dan dispesifikasi supaya nanti lebih efektif dan lebih cepat dalam mencari data untuk penelitian yang dibutuhkan. Yang pertama, ada orang tersebut cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian. Kemudian terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga, mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi. Misalnya, di salah satu skripsi itu ada strategi pembelajaran kaidah-kaidah di salah satu pondok di Pamekasan. Nah, di situ objeknya kan tentang strategi pembelajaran kaidah. Yang jadi subjek, jadi yang melakukan yang melakukan pembelajaran kaidah itu tadi. Nah, siapa yang mengajarkan? Guru-gurunya atau mungkin yang kepala madrasahnya yang mana tadi membuat strategi-strategi tertentu untuk digunakan dalam pembelajaran kaidah. Nah, mereka kan
sudah pasti kalau pengajar mereka cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang menjadi kajian penelitian. Tentu saja karena mereka guru, mereka yang mengajarkan, mereka yang menerapkan strateginya. Nah, mereka terlibat penuh pastinya. Kemudian mereka memiliki waktu cukup untuk dimintai informasi. Dan ketika ini yang perlu dipertimbangkan karena tidak semua itu bisa meluangkan memiliki waktu yang luang untuk dimintai informasi, diwawancarai, dan dimintai datanya dari mereka. Yang nanti karena ini semua subjek itu gak cuma satu, bisa banyak, makanya nanti akan ada sampel yang akan dibahas nanti. Nah, kemudian beda responden dengan informan. Kalau responden, ada yang mengatakan responden sama informan ini, kalau responden itu orang-orang yang cuma ngerespon kalau kita tanya. Biasanya tuh kalau di kuantitatif pakai angket, nah kan itu ada pertanyaan-pertanyaan banyak. Maka di situ mereka merespon sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, sedangkan informan itu mereka digunakan dalam pelindian fenomena sosial. Nah, di sini yang lebih luas itu datanya dari informan, di mana mereka ditanyakan itu pengetahuan serta pengalaman mereka selama mengalami atau menjalankan suatu fenomena sosial. Nah, seperti di PPT, perbedaan responden dan informan, yaitu responden berbicara mengenai diri mereka sendiri, sedangkan informan tidak. Namun, tak semua responden dapat menjadi informan yang baik. Nah, kemudian tentang sampel. Seperti yang tadi dilihat di kriteria subjek penelitian, kalau yang ketiga itu mereka memiliki waktu luang dan mereka juga berkecimpung lama dalam objek penelitian. Nah, kalau misalnya ada banyak, terus nggak semuanya itu punya kriteria tersebut, makanya diambil sampel. Sampel ini merupakan sebagian kecil dari populasi yang penting mewakili satu populasi tersebut. Nah, kebalikan dari mengambil sampel adalah sensus, di mana nanti seluruh populasi itu dites. Nah, kemudian untuk mengambil sampel itu gimana? Nah, yang pertama tuh melakukan pemilihan sampel yang sesuai dengan tema permasalahan yang akan diteliti. Nah, seperti yang saya katakan kalau misalnya di skripsi strategi pembelajaran kaidah di pondok, di salah satu pondok di Pamekasan, Madura, maka yang dicari ya ustadznya, mungkin juga yang membuat kurikulum, atau mungkin juga kepala madrasah diniyahnya itu juga bisa. Yang pasti nanti mereka punya hubungan yang memiliki hubungan sesuai dengan tema yang akan diteliti. Jadi ustadznya nggak sembarang ustadz, tapi yang mengajar kaidah. Terus yang menetapkan kurikulum atau madrasah diniyahnya itu mungkin bisa, tapi kalau mereka tidak terlalu tahu menahu tentang strategi, mereka bisa dihilangkan dari subjek penelitian. Nah, kemudian melakukan teknik sampling, yaitu menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sumber data. Kalau misalnya dari seluruh asatid yang mengajarkan kaidah itu ada lumayan banyak, nah, nanti ditentukan jumlahnya berapa yang dibutuhkan dan kira-kira mana yang paling bisa memberikan data yang lebih banyak. Nah, yang terakhir itu melakukan pengambilan sampel yang sudah ditentukan dengan teknik tertentu. Pengambilan sampel nanti ada di teknik sampling. Nah, untuk memilih sampel, berarti kan sudah ada kriteria subjek data. Sekarang ini lebih spesifik di mana kita mengambil sampelnya dari seluruh populasi, kita ambil sampel, kita pilih yang bagaimana. Nah, dipilih itu yang fokus penelitian dan yang pertama cara memilih sampel itu untuk memilih sampel ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan.
supaya lebih efektif. Yang pertama, menetapkan fokus penelitian dan batas penelitian dengan cara memutuskan apa dan siapa yang tidak akan dilibatkan dalam penelitian. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian menetapkan case yang akan diteliti sedini mungkin. Case menjadi batasan siapa saja atau apa saja yang dapat dijadikan sampel. Sampel yang dipilih akan mempengaruhi case yang dipelajari, dan demikian pula sebaliknya. Kemudian memahami dimensi suatu case yang dapat bersifat konseptual, sosial, lokasi, dan bersifat modeling. Nah, strategi pemilihan sampel. Sebenarnya tuh ada banyak, ada dua pembagian, yang random atau non-random sampling. Kalau random berarti ya cara acak, ini bisa digunakan kalau misalnya dalam satu populasi itu semuanya tuh dianggap sama. Jadi mau diambil dari manapun datanya itu tetap sama. Nah, tapi kalau misalnya kayak tadi kita mencari strategi dalam pengajaran kaidah, nah di situ yang pasti kita nggak bisa menentukan, ada ustadz yang sudah lama ngajar, ada ustadz yang baru aja ngajar, ada ustadz yang mungkin udah lama tapi kalau ngajar hanya sekedar kayak gitu. Nah, nanti bisa dipilih itu subjek sampel-sampelnya itu tidak random. Kalau random berarti dari semua populasi subjek penelitian yang ada semuanya diambil datanya karena dianggap sama. Nah, dari itu setelah dijabarkan dari tiap dari random dan non random, maka sebenarnya ada banyak yang digunakan dalam pemilihan sampel. Namun dalam strateginya itu ada 4. Yang pertama, variasi maksimum, itu mencari case yang tidak umum untuk melihat apakah pola umum masih berlaku pada case tersebut. Kemudian ada homogeneous, berfokus pada partisipan yang memiliki karakteristik demografis atau karakter sosial yang mirip. Kemudian ada critical case, yaitu mencari case yang mendukung temuan utama penelitian. Kemudian ada opportunistic atau convenience sampling, mana berarti pemilihan sampel berdasarkan akses kemudahan peneliti. Kemudian ada juga snowball sampling yang mencari sampel dari partisipan. Seorang partisipan dapat menyarankan peneliti untuk membagikan teman, kolega, saudara, atau kenalan responden. Nah, itu untuk milihnya. Jadi semuanya bisa diambil atau mungkin dipilih dari satu populasi sampel ini yang punya sama-sama, atau mungkin dicari satu yang sangat mendukung penelitian, atau bisa juga karena keadaan kita milih beberapa yang memudahkan kita, mungkin yang mudah dihubungi atau mudah diajak komunikasi. Yang penting yang itu memudahkan kita dalam meneliti. Atau bisa juga dari salah satu kenalan, snowball sampling, itu kita kenal mungkin dari salah satu guru, kemudian gurunya melakukan yang lain, melibatkan fakta kurikulum, atau mungkin kepala sekolahnya, atau mungkin ada guru yang lain, dan seperti itu. Nah, kemudian teknik pengambilan sampel, karena tadi sudah dipilih ya. Nah, sekarang ngambilnya tuh gimana? Yang pertama tuh ada random sampling, seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi di sini dari sampel setelah populasi, itu dipilih sampelnya tuh dianggap sama, siapa aja bisa nggak apa-apa. Nanti bisa diambil sebagian. Mungkin dari yang nomor ini, kelipatan 4, atau mungkin kelipatan 5, kelipatan 3 dari sekian populasi. Tapi itu tetap random meskipun angkanya ditentukan. Karena nanti siapa-siapa sampel yang memberi data, itu nanti tetap random. Nah, kemudian ada snowball sampling, yang mana ini dalam teknik pengambilannya juga itu bertambah banyak ketika kita ambil sampel dari satu orang, bertambah ke yang lain, ke koneksinya yang satu sama lain berhubungan dan mendukung data. Kemudian adalah purposive sampling. Kalau di strategi tadi itu yang mendukung keadaannya.
Jadi misalnya keadaannya dituntut dalam waktu yang dekat, udah mepet akhir semester, kemudian waktunya nggak cukup, uangnya nggak cukup, terus banyak hal lagi yang jadi pertimbangan, maka bisa langsung purposive sampling, di mana kita cuma ngambil orang yang terpentingnya aja. Kalau misalnya dari Snowball tadi, dari satu orang nyambung ke yang lain, dan mungkin ada yang paling terpenting di tengah-tengah garis itu tadi. Tapi kalau dari purposive sampling ini, kita langsung tujuan kita nyari apa, kita nyarinya ke siapa, terus langsung ditanya, langsung dimintai datanya ke situ. Nah, kemudian ada cluster sampling. Cluster sampling ini digunakan kalau populasinya itu nggak sama semua. Misalnya ketika di satu pondok ya, nggak semuanya itu senternya sama. Dari yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6, semuanya kan punya tingkat kemampuan, kepribadian, serta serta karakteristik masing-masing yang nggak bisa disamaratakan. Nah, oleh karena itu, ketika mengambil sampel dari tempatnya seperti itu, maka dilakukan cluster sampling. Jadi setelah dikecilkan dari populasi ke sampel, dipecah lagi dari tiap kelompok-kelompok yang ada di satu populasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan kepada kelompoknya Dugong sama kelompoknya Aliza. Uridu an as'al ya akhi. Oh, naam. Silakan. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompoknya Delvin sama Azikr. Tolong bisa dijelaskan kembali tentang grounded theory, karena tadi masih bingung dan mohon diberikan contohnya agar memudahkan dalam penjelasan, karena tadi tidak ada contohnya. Syukran jazilan. Terima kasih. Monggo, Dugong, dipersilakan. Ini mau langsung dijawab gitu dah? Apa dikumpulin dulu? Langsung jawab dah? Langsung jawab aja, katanya pengen sat-set. Monggo. Walah. Siap. Untuk untuk saudari Alaikin mengenai grounded theory, secara simpelnya grounded theory itu menitik beratkan pada riset kualitatif, yang mana riset itu nanti mengaplikasikan penelitian yang kita sebut grounded ini. Nah, penelitian grounded itu merupakan metodologi riset atau bias atau apalah yang nanti bisa dipahami sebagai sebuah pendekatan penelitian di mana data lapangan itu menjadi sumber formulasi teori. Nah, secara simpelnya grounded teori itu cenderung nanti akan menghasilkan studi yang sifatnya verifikatif. Atau yang lebih simpelnya lagi, itu nanti kita menguji teori yang mana teori itu sebenarnya sudah ada sebelumnya. Tetapi karena lagi-lagi yang namanya subjek penelitian, bukan objek ya, tapi subjek penelitian itu sifatnya kan dinamis, selalu berubah-ubah. Nah, artinya perlu grounded teori ini untuk memastikan itu bahwa teori itu masih berlaku enggak di masa yang sekarang. Misalnya gini, sebagai contohnya ini, di dalam suatu tulisan atau buku yang ditulis
oleh Mas Sri Singarimbun atau Sofyan Effendi dalam buku metodologi penelitian survei tentang segi-segi sosial budaya masyarakat Aceh. Misalnya itu. Nah, nanti hasil-hasil penelitian dengan metode grounded itu dijelaskan secara teorinya itu kayak gimana? Itu sesuai enggak dengan yang ada di lapangan sekarang? Perbandingan antara di lapangan sekarang dengan yang ada di buku itu. Kalau masih ribet, contoh yang selanjutnya nih, misalnya gini, dulu pernah ada tokoh namanya Clifford Geertz, yang mana beliau itu pernah membangun teori tentang masyarakat Muslim yang ada di tanah Jawa. Jadi beliau itu mengembangkan bahwa masyarakat Muslim Jawa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelas yang disebut dengan priyayi atau kiai-kiai gitu, terus santri, terus dan abangan. Nah, ketika saat ini kita yang mahasiswa sekarang ingin melakukan penelitian jenis grounded itu tentang masyarakat Muslim di suatu Jawa, kita itu tidak perlu, maksudnya kita tidak perlu lagi menerapkan klasifikasi yang dibuat atau mirip sesuai yang diaplikasikan oleh Geertz tersebut. Nah, jadi kita bisa menemukan konsep baru yang mana tetap metode dasar dari teori itu tetap menjadi titik acuan, tetapi kita tidak menggunakan metode itu agar nanti perbandingan bahwa sama enggak teori ini dengan yang aku temukan sekarang. Sama enggak misalnya teori yang dibilang Clifford Geertz ini mengenai Muslim Jawa sama enggak dengan yang aku teliti sekarang kayak gitu. Nah, dan itu harus kita pastikan karena sifat subjek itu ya bersifat dinamis, berkembang dan terus berubah. Jadi ini untuk menguji. Misalnya dulu Akbar dulu bilang UIN Malang itu jumlahnya gini. Nah, dengan teori bla 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 bla. Nah, tapi kita tetap harus menguji meskipun dengan cara yang sama ataupun yang berbeda, yang pasti itu tujuannya untuk memastikan bahwa teori itu benar-benar ada dan teori itu bisa dibandingkan dengan teori yang baru. Itu yang disebut dengan grounded theory. Mungkin itu. Bagaimana Alekin jawabannya Dugong? Masya Allah, Alhamdulillah sangat jelas sekali dan sangat bisa dipahami. Terima kasih, Ahli Delvi. Oke, mungkin dari yang lain ada yang ditanyakan ke Aliza atau ke Delvin lagi. Ihsan, apa aja? Nanya kabar juga nggak apa-apa. Oh, nanya kabar juga nggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah tidak ada, bisa diakhiri. Kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelumnya dimohon untuk on cam dulu ya. Buat sesi foto bersama. Sop. Why, si gendam kau. Nah, ayo on cam. Nanti tak kirimkan di grup. Halo, on cam. Baterai kurlau. Ya, ayo, ben cepat. On cam dulu. Delete. Ya wes, ini aja wes. 1, 2, 3. Oke. Selesai. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jangan lupa ngasih pertanyaan balago sama kelompok yang belum ngasih tulisan tanggal mau observasinya kapan. Ya. Akhiri semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.